Baik Ibu dan Bapak sekalian, saya Imadi Sujana, Rektor IPB Internasional Denpasar. Pada saat ini saya ingin memperkenalkan proses pembuatan wine yang sangat sederhana sekali, di mana Ibu Bapak bisa melihat dan nanti bisa mengikutinya. Pertama-tama bahan yang kita perlukan adalah anggur lokal, yaitu anggur yang dari Singaraja. Kemudian yang kedua adalah ragi atau yeast, saya pakai permipan yeast. Yang ketiga adalah gula pasir. Ya. Kemudian dari segi jumlahnya, anggur kita pakai 12 kg, yeastnya kita pakai 3 saset, dan gulanya kita pakai 2 kg. Kemudian di samping itu kita juga mempergunakan alat bantu. Pertama adalah galon, kemudian yang kedua adalah cerongcong atau serobong, yang ketiga adalah mixer atau blender. Kemudian nanti alat yang berikutnya adalah ada saringan nanti kalau sudah jadi, dan ini yang paling penting adalah ini adalah alat untuk fermentasi, ya. Jadi sehingga dengan alat ini proses fermentasi akan berjalan. Kemudian cara pembuatannya adalah anggur mula-mula kita lepas dari tangkainya, ya, dengan manual pakai tangan saja. Kemudian nanti perlahan-lahan kita masukkan secara bertahap ke dalam blender. Kemudian yeastnya kita campur, gulanya juga kita campur. Kemudian setelah dia bercampur, kita blender dan kita masukin ke dalam galon. Itu terus berturut-turut sampai nanti 12 kg anggur itu akan selesai kita blender. Baik, mari kita praktekkan pembuatan wine sekarang. Langkah pertama adalah kita harus memisahkan dulu buah anggur ini dari tangkainya, ya, karena tangkainya tidak akan ikut kita blender. Kita pisahkan dulu, caranya sangat mudah. Jadi kita kepik seperti ini. Ya. Kita pisahkan dulu buah anggur dari tangkainya. Nah, sudah tentu anggurnya ini harus dicuci bersih dulu sampai 3 kali. Ya, kita tidak tahu, mungkin saja pada saat mereka memelihara anggur ini itu kan biasa disemprot dengan bahan-bahan untuk menghilangkan lalat dan lain sebagainya. Itu kita bersihkan sampai betul-betul bersih. Kita cuci sampai 3 kali 4 kali, ya, baru kita petik atau lepas dari tangkainya. Setelah itu nanti baru kita blender. Sekarang mari kita masukkan anggur ini ke dalam blender secara perlahan-lahan sampai dia tidak usah terlalu penuh, nanti dia meluap sesuai dengan kapasitas dari blender ini. Ya, kemudian kita masukkan gulanya. Gulanya juga kita masukkan tidak usah terlalu banyak dan tidak diukur juga, kira-kira saja. Yang penting adalah nanti seluruh gula dan yeast ini akan bercampur secara merata. Kemudian kita tutup. Sekarang kita blender. Kemudian kita tuangkan ke dalam galon. Proses berikutnya kita tuangkan secukupnya
sampai dengan blender ini penuh. Berulang-ulang kita campur gulanya, tidak usah terlalu banyak biar nanti semua campuran yang ada di blender itu semua dapat gula, semua juga dapat yeastnya. Dan kita on-kan blendernya. Setelah kita selesai memblender 12 kg anggur ditambah dengan 2 kg gula pasir dan 3 saset yeast, maka sekarang kita akan tutup dengan alat untuk fermentasinya. Dan anggur yang kita blender tadi itu murni adalah anggur ditambah dengan gula ditambah dengan yeast, tidak ada campuran apa-apa lagi yang lainnya. Sekarang kita tutup sehingga dia akan terjadilah proses fermentasi. Kita tutup sekarang, kita tutup rapat. Oke, dan ini atasnya kita tutup, sehingga kita lihat sebentar lagi akan terjadi proses fermentasi. Ini akan bereaksi di dalam, sehingga ada tekanan di dalam, sehingga udara di dalam akan keluar, sedangkan udara di luar tidak bisa masuk. Kita tunggu kira-kira 1 minggu atau 8 hari. Setelah selesai fermentasi, baru nanti kita saring anggurnya. Ya baik, kita lihat sekarang ini sudah terjadi proses fermentasi, di mana kita lihat udara yang berada di dalam galon ini dia naik karena terjadi reaksi di dalam, sehingga udaranya keluar, kemudian tertutup lagi ya, karena di dalam tabung ini ada airnya, sehingga udara luar itu tidak bisa masuk ya, tetapi reaksi udara di dalam itu bisa keluar, sehingga nanti sebentar lagi ini akan naik turun terus dia mengeluarkan udara, tutup lagi, udara keluar, tutup lagi, dan proses fermentasi ini terjadi kurang lebih 8 hari atau sampai 10 hari. Setelah itu kalau sudah tidak terjadi fermentasi berarti dia akan lock, nutup begini, tidak akan bergerak lagi. Itu menandakan bahwa fermentasi sudah berakhir. Setelah itu anggur ini atau wine ini bisa kita saring ya dengan alat penyaring yang sudah tentu harus rapat, biasanya dipergunakan kain, sehingga betul-betul wine yang keluar itu sudah jernih, tidak ada ampas lagi. Setelah itu baru kita masukkan botol dan sudah siap untuk dikonsumsi. Ya, setelah kita menunggu fermentasi selama 8 hari, maka setelah dia stop, tidak lagi bergerak ininya tadi, ya, sehingga ini sudah bisa disaring dengan menggunakan saringan yaitu kain. Karena kita harapkan kain itu lebih rapat daripada saringan biasa. Karena kita ingin biar wine itu nanti betul-betul hanya airnya saja, tidak ada lagi ampas-ampas yang masuk di situ. Jadi proses penyaringannya seperti ini, kita tuangkan anggurnya ke dalam saringan itu, ya, secukupnya supaya tidak terlalu penuh. Sekarang kita saring dengan mengangkat kain saringannya ini, ya, seperti ini. Nah, ampasnya akan tertahan di dalam ini. Kemudian kita peras sedikit. Ya, kita peras terus. Ya. Oke, kemudian ampasnya kita buang.
ya, seperti ini. Pasnya kita buang, lalu kita saring lagi. Ya, selanjutnya ini adik mahasiswa akan melanjutkan penyaringan ini sampai selesai, ya, semuanya, baru nanti kita masukkan botol. Silakan. Ya, baik, proses selanjutnya setelah wine itu kita saring, ya, kita masukkan ke dalam mangkok ini, maka sekarang wine itu sudah siap kita masukkan ke dalam botol. Namun masukkan ke dalam botol, maka kita harus memasukkannya melalui pitcher dulu supaya nanti dia tidak jatuh. Itu secara perlahan, mudah-mudahan ini cukup dari botol. Sekarang kita masukkan ke dalam botol perlahan-lahan. Ya, sudah betul. Ya, sudah betul. Ya, prosesnya sudah selesai. Jangan terlalu penuh, sisain kita kira-kira beberapa senti dari atasnya itu kira-kira ya 5 senti lah gitu, supaya ada udara sedikit. Ini sudah masuk dalam botol, maka sekarang sudah siap ditutup, ya, jamin karena ini sudah tidak ada fermentasi lagi, maka ini sudah selesai. Kita tutup, tinggal nanti kita segel botol. Ya. Selanjutnya setelah kita masukin botol, ini sebetulnya wine ini sudah siap untuk dikonsumsi, ya. Tetapi kalau boleh saya sarankan jangan langsung dikonsumsi, biarkan saja mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Yang pernah saya ketahui bahwa semakin lama umur wine itu, maka wine itu akan semakin bagus, gitu, ya. Kita coba dulu sekarang, setelah jadi kita langsung coba gimana rasanya, tasting. Nah, manfaat wine ini menurut beberapa keterangan para dokter bahwa itu bagus katanya untuk jantung dan juga bagus untuk peredaran darah, khususnya yang red wine. Ya, jadi memang disarankan kita, terutama yang sudah usia lanjut itu, kalau bisa setiap hari minum wine untuk kesehatan kita. Ya, coba kita coba bagaimana taste dari wine kita ini. Nah, ini kalau teori minum wine itu katanya nggak usah langsung diminum, jadi dibiarkan dulu menjadi putar-putar begitu, ya, putar-putar, dicium gitu, ya. Nah, kemudian baru dikonsumsi minum itu tidak langsung diminum. Ini saya sebetulnya bukan ahli wine, ya, tetapi saya lihat tidak langsung diminum begitu, tetapi secara perlahan-lahan dibiarkan dulu di dalam mulut beberapa detik itu baru ditelan. Jadi kita coba, ya. Wah, mantap, sudah terasa wine-nya enak. Baik, demikian proses video pembuatan wine ini dari awal sampai akhir sehingga dia menjadi wine. Ya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi adik-adik semua, masyarakat semua, karena ini prosesnya sangat sederhana, ya, sangat mudah, dan bahannya juga tidak banyak, hanya 3 saja, yaitu anggur, kemudian gula dan yeast. Tidak ada campuran apa-apa lagi, tidak ada air, tidak ada campuran apa lagi, sehingga dia murni adalah air dari anggur itu sendiri. Ya, sehingga saya sudah pernah coba sampai 1-2 tahun itu
malah rasanya semakin mantap. Terima kasih.